Jadi saudara, hari ini saya akan meneruskan apa yang saya bagikan saudara ya. Beberapa waktu yang lalu, karena apa yang saya bagikan ini saudara adalah dasar fondasi yang sangat penting yang kita perlu tahu dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ada amin saudara. Amin. Ya. Nah saudara, banyak sekali saudara ketika orang baru bertobat, saudara baru kenal Tuhan, terus pertanyaannya kapan Yesus akan datang kembali, lalu bicara tentang kedatangan Yesus, mereka langsung buka kitab Wahyu, saudara kan bingung saudara. Amin saudara. Ya, terus terang aja saya juga masih ada bingungnya saudara ya. Ya, jadi saudara, orang buka yang tidak pernah meletakkan apa yang fondasi dalam hidup mereka. Jadi saudara, ini fondasi yang sangat penting, karena kalau sudah mau mengalami berkat Tuhan, ada amin. Ya, ada mengalami lawatan Tuhan, ya, saudara harus punya fondasi yang kuat. Harus tahu dulu identitas kita ini siapa. Bagaimana sih pandangan Tuhan tentang saya, itu harus benar. Kalau sudah nggak mengerti pandangan Tuhan tentang saudara, semua sudah firman Tuhan datang kepada kita tuh jadi sebagai beban, jadi sebagai hukuman, sebagai rasa ketakutan. Karena kita nggak ngerti dasarnya firman Tuhan itu bicara seperti apa. Jadi saudara, kita akan lanjutkan membangun, dan saya percaya di sini banyak murid. Siapa murid Yesus? Amin saudara ya. Sudah murid Yesus dan saudara mencatat apa yang sudah diajarkan, dan saudara mempelajari, dan saudara belajar bertumbuh untuk mengerti. Bahwa pertama saudara, kita belajar tentang kejatuhan manusia dan dosa, bahwa dosa itu bukan perbuatan tapi perubahan hati. Hati yang menjadi mati di depan Tuhan. Manusia roh kita mati, kemudian baru kepada perbuatan. Dan karena itu saudara, satu orang pun tidak bisa berbuat apapun untuk memutarbalikannya kecuali Yesus. Begitu ekstrimnya saudara pengaruh dosa dalam hidup kita, sehingga Yesus bilang tidak ada jalan kecuali melalui aku. Begitu ekstrimnya saudara, begitu parahnya saudara pengaruh dosa membunuh hidup kita, sehingga Yesus tidak hanya cukup datang, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi harus mati buat kita. Itu menggambarkan betapa besarnya dosa saudara. Sudah bisa bayangin kalau saudara berbuat kriminal dan saudara masuk ke penjara, dan hanya presiden yang bisa kasih saudara gerasi. Itu berarti kan betapa jahatnya kejahatan yang saudara buat. Kalau sampai semua hakim tidak bisa bebaskan saudara, dan akhirnya hanya presiden yang bisa, kalau dia kasih ke saudara gerasi, itu pasti bukan kejahatan mencuri, bukan kejahatan yang kecil-kecil, betul nggak saudara? Ya, itu pasti kejahatan yang hukuman mati. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah mati, saudara. Di dalam kerajaan Allah nggak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap dosa akan menghasilkan kematian. Yesus datang untuk memerdekakan kita. Dan Yesus benar-benar dia datang saudara. Dia membayar dengan darahnya. Dia membayar dengan hidupnya. Allah membayar, Allah Bapa suka membayar dengan anaknya yang tunggal. Wah, itu radikal saudara. Karena nggak ada Allah yang mati buat saudara selain Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mengasihi dia. Kalau sudah mengasihi Allah, sudah normal. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa sudah nggak bisa diselamatkan karena dia. Hanya karena dia. Nggak ada perbuatan baik kita yang bisa nyelamatin kita. Sudah berbuat jahat sama orang lain, sudah nggak bisa kembaliin saudara. Amin. Sudah melukai hati orang lain, sudah nggak bisa sembuhkan. Sudah bikin hidup orang kehilangan harga diri, kehilangan segala-galanya. Saudara bisa mengembalikan materi, tapi sudah nggak bisa mengembalikan luka batinnya. Karena itu saudara, hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Itu penting banget saudara, itu fondasi sekali. Yesus datang bukan untuk hanya merubah saudara. Yesus datang tidak hanya merubah kita berbuat baik, tapi Yesus datang untuk membuat kita dilahirkan kembali. Ada 4 hal saudara yang dia lakukan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah kesalahan saudara bukan saudara akan hidup nanti dihukum sekian 1000 tahun, enggak. Upah dosa adalah kematian yang kekal. Tapi kasih karunia Allah saudara ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada 4 hal saudara yang Yesus lakukan saudara. Pertama saudara, dia mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa kita semuanya sekaligus. Satu kali untuk selamanya. Nah, banyak orang hanya tahu ini saudara, bahwa Yesus mati untuk menghapus semua dosa kita. Tapi dia lakukan lebih dari itu. Kalau dia hanya hapuskan dosa saudara tidak mampu berbuat baik. Saudara nggak mampu berbuat benar. Saudara nggak mampu saudara. Maka saudara, yang kedua yang Yesus lakukan dalam hidup kita saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18 mengatakan begini saudara. Mengatakan, jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Dan semuanya dari Allah. Jadi saudara, kalau saudara hanya sudah dihapuskan dosanya saudara kalau manusia roh kita tetap mati, tetap manusia yang lama, sama aja kan? Percuma saudara, kita nggak bisa merasakan Allah, kita nggak bisa mengalami Allah.
Tapi saudara, ketika saudara dihapuskan dosanya, ketika kita dihapuskan dosanya, Allah memberikan roh yang baru dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Ya, waktu saya pertama kali mengenal Tuhan, saudara, pertama kali saya mengalami Tuhan, saudara tahu, tiba-tiba hidup saya berubah. Saya nggak berusaha berubah. Besoknya saudara saya kuliah, saudara saya nggak pengen nyontek, saya nggak pengen berbuat dosa. Semuanya berubah dan saya nggak berusaha karena saudara Allah hidup dalam diri saya. Amin, saudara. Tiba-tiba selera keinginan untuk berbuat dosa itu hilang begitu aja. Tiba-tiba rindu membaca Alkitab. Dulunya nonton TV melulu, saudara. Sampai tengah malam, tiba-tiba rindu baca Alkitab, rindu menyembah Tuhan. Dan melihat teman-teman saya rindu menginjili mereka. Rindu berdoa, rindu bersekutu. Dan itu tidak dibuat. Dan dulu saya mencoba, sebelum saya kenal Tuhan, saya coba, saudara. Saya coba datang kepada Tuhan, nggak bisa, saudara. Saya coba baca kitab perjanjian baru, selesai, saudara. Saya nggak bisa, saya ngantuk, saya tidur. Nggak ada kehidupan, saudara. Tapi begitu saya kenal Tuhan, saudara, kehidupan itu melimpah dalam hidup saya. Ya, saya nggak pernah menyembah bisa menangis. Yang harus saya nyanyi sampai nangis. Siapa yang pernah ngalamin itu? Amin, saudara. Itu bukan pekerjaan manusia. Inilah hidup kekal. Saudara harus mengenal Tuhan. Halo, ada amin. Ada amin, saudara. Ke gereja nggak bisa nyelamatin kita. Baca Alkitab nggak bisa nyelamatin kita. Berdoa nggak bisa nyelamatin kita. Sampai Yesus datang dalam hidup kita. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Dan teman-teman saya lihat hidup saya berubah. Orang tua saya lihat hidup saya berubah. Mereka bingung, saudara. Kok berubah begitu? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut saudara, kalau saudara berjumpa dengan Yesus yang hidup, saudara berubah nggak? Berubah. It is impossible for you to encounter with God and remain the same. Nggak mungkin saudara berjumpa dengan Allah yang hidup, saudara tetap sama. Saudara ketemu presiden aja, besok jalannya udah beda kan? Gua punya koneksi nih sama presiden sekarang. Mungkin jalannya udah begini, saudara, esok. How can you not change if you are being saved? Bagaimana sudah tidak bisa berubah kalau engkau diselamatkan dari kematian yang begitu mengerikan? Gak mungkin. Jadi Yesus memberikan kita roh yang baru, hidup yang baru. Itu yang disebut hidup kekal. Hidup kekal bukan di surga nanti, tapi di bumi ini. Hidup kekal itu sekarang. Hidup kekal itu ngalami Tuhan sekarang. Amin, saudara. Surga itu tujuan, inilah hidup kekal jika engkau mengenal aku dan mengenal Bapa yang mengutus aku, kata Yesus. Kata mengenal di situ ada epiginosko, artinya mengalami. Saya dari umur 7 tahun, saudara, kakek saya bawa saya ke gereja, saudara. Sampai saya umur 21 tahun, saya tidak mengalami Tuhan dan saya nggak tahu saya nggak mengalami Tuhan. Kecuali ke gereja, nggak ada bedanya saya sama orang lain. Dan ketika Yesus menciptakan saudara lahir baru, hidup kita berubah. Sudah nggak bisa berusaha berubah. Siapa yang waktu belum kenal Tuhan mesti diseret gitu ke gereja gitu? Nah ini. Seret gitu, susah, saudara. Saya juga susah, saudara. Ya, setelah kuliah saya nggak mau ke gereja lagi, saudara. Mau hidup bebas saya. Karena nggak ngalami Tuhan. Sampai Tuhan rubah saya. Suatu hari, saudara ya, Om Tina waktu bawa saya ke sebuah kebaktian, saya belum kenal Tuhan waktu itu. Saya sudah di ujung hidup saya dan saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Kemudian di situ khotbah pendeta bilang, siapa mau terima Tuhan? Saya bilang, Tuhan, saya nyerah. Saya mau serahkan seluruh hidup saya sama Tuhan. Nah, waktu saya maju, saudara, waktu berdoa itu pertama kali saya ngalami Tuhan. Begitu real, saudara. Dan dia, saudara, datang pada saya, saudara. Waktu saya tumpangin tangan dari kepala sampai kaki saya berasa, itu ada alirannya mengalir, saudara. Saya tahu aja, nggak ada yang kasih tahu. Saya tahu, saya disucikan dari semua dosa saya diselamatkan, saudara. Belum ada yang ngajarin. Belum dengar khotbah, saudara. Belum masuk gereja, saudara. Tapi hari itu saya tahu bahwa Tuhan nyelamatin saya. Saudara, kita perlu berserah dan biar Tuhan datang. Amin, saudara. Karena saudara dan saya punya kehendak bebas. Dan saya tahu, dan sudah tahu saya orang yang logika banget. Kalau nggak karena Tuhan, saya nggak akan mau ke gereja. Dan baik-baik, saudara, kita nggak bisa berubah. Kita nggak bisa lepasin kebiasaan jelek kita. Kita butuh Yesus. Kalau kita bisa berubah, Yesus nggak perlu mati untuk dosa kita. Tapi karena Yesus merubah kita. Amin. Ya. Jadi kedua, dia membuat kita lahir baru. Ketiga, saudara, dia menghapuskan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan itu ia mengatakan damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, Yesus mati untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghapus, tapi aku datang untuk menggenapinya. Supaya kita tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena dia telah membatalkannya di dalam hidup orang yang sudah lahir baru. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Kenapa, saudara? Karena kita belum bisa sempurna. Ini harus dibatalkan dulu. Saudara tahu Roh Kudus tinggal dalam diri saudara? Dan Roh Kudus itu nggak bisa tinggal dalam bejana yang tidak sempurna. Kecuali Allah membatalkan hukum Taurat dan menganggap saudara dibenarkan. Menganggap saudara dan saya itu sempurna. Dan yang keempat, saudara, dia membatalkan supaya saudara dan saya hidupnya yang belum sempurna ini dibenarkan karena kasih karunia. Karena iman. Bukan karena perbuatan baik. Dan number 4, yang keempat yang dia lakukan, saudara. Dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita hidupnya mengalami kemenangan. Wow! Sebuah Injil yang luar biasa. Amin, saudara. Dia mati buat dosa saudara dan saya. Dia menciptakan saya dan saudara menjadi ciptaan yang baru. Dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya. Lalu dia berikan Roh Kudusnya. What a powerful message. Amin, saudara. Kita harus realize semua yang Tuhan berikan sama kita. Amin, saudara. Saya mau firman hari ini sudah judulnya Galatia, amin, saudara. Dan saya mau buka, saudara, khususnya itu pembukaan, saudara, ya. Tapi tenang, saudara, ya. Saya mau buka, saudara, di dalam Galatia, saudara. Galatia 1. Sekarang tentang hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita lahir baru, setelah kita ngalami, kita hidup kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Galatia 1, ayat ke-6. Aku heran kamu begitu lepas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang beritakan kepadamu kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Nah, saudara, seringkali saudara zaman sekarang ini saudara dalam hidup kita ini bingung, saudara. Karena banyak Injil saudara yang masuk, banyak berita yang kita masuk. Amin. Ya, ada yang kata begini, ada yang kata begitu. Patokan kita harus firman Tuhan. Itu sebabnya saudara harus baca Alkitab setiap hari. Semua bikin salah, bisa salah. Gembala bisa salah. Itu sebabnya saudara harus baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara nggak tahu, saudara. Alkitab bahwa Roh Kudus akan dalam hati kita memimpin kita dalam kebenaran. Kalau firman disampaikan itu kebenaran, saudara, dan saudara baca firman Tuhan, sudah terbuka hatinya. Saudara merasa diberkati, saudara merasa bertumbuh. Betul nggak, saudara? Ya. Dan ini saudara Paulus mengatakan dengan tegas, saudara, bahwa bahkan jika kami atau ada malaikat dari surga yang memerintahkan engkau dengan Injil yang bertentangan dengan yang telah kami beritakan dengan engkau, dia terkutuk. Wow. Kenapa, saudara, terkutuk? Karena di luar Yesus sudah nggak bisa bebas dari kutukan. Tapi kan Yesus tidak menebus kita dari kutuk. Tapi di luar Yesus sudah nggak bisa bebas dari kutuk. Berarti, saudara, Injil ini mencampur adukan, saudara, antara kebenaran karena kasih karunia dan karena perbuatan baik. Saya hari ini saudara membaca kitab Efesus dan itu sangat-sangat memberkati saudara, memberkati saya. Galatia itu buku yang luar biasa. Galatia 2 ayat ke-16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Ini dasar, saudara. Semua kita dibenarkan bukan karena melakukan pekerjaan baik, bukan karena berusaha berbuat baik. Kita dibenarkan karena kita percaya apa yang Yesus lakukan untuk kita. Di dalam Kristus artinya saudara percaya bahwa Yesus telah mati buat dosa saudara dan Yesus bangkit untuk membenarkan saudara. Setiap kali kalau saudara baca Alkitab ada ayat di dalam Kristus, itu berarti saudara percaya karena Yesus, bukan karena usaha saya. Dan banyak saya janji Allah di dalam Kristus di Alkitab. Kata in Him, dalam Dia, itu penting. Setiap kali kita dalam Dia, ketika kita berhenti berusaha berbuat baik, menyenangkan Allah dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dan Roh Kudus tidak bisa bekerja ketika kita berusaha, tapi Roh Kudus bekerja ketika kita surrender. Dalam hidup kita sebagai manusia, tidak satu pun perbuatan baik yang kita bisa lakukan. Karena itu Yohanes 15 mengatakan, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Betul? Kalau saudara tidak tinggal dalam diri Dia, saudara seperti pokok anggur, saudara nggak akan berbuah. Saudara mau berdoa, saudara lakukan apapun, saudara nggak bisa berbuah. Kenapa, saudara? Saudara harus surrender. Bukan pada usaha kebenaran saudara kita sendiri, tapi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kasih karunia.
Ya, karena kita sebagai manusia, setiap waktu itu selalu berusaha. Sudah tahu nggak saudara? Sudah tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya sering banget dengar pernyataan yang salah. I want to love you more. Saya ingin lebih mengasihi engkau. How can you love him more? Bagaimana kalau bisa mengasihi dia? Saya mau tanya sama tuh saudara-saudara. Bisa nggak Tuhan lebih mengasihi kita? Enggak. Because he love you with everything he has. Dia mengasihi saudara dan saya 100%. Dia tidak bisa lebih mengasihi saudara. Dia itu konstan. Dia tidak berubah kemarin, hari, dan selamanya. Ada amin, saudara? Kasihnya tidak berubah. So what is the problem? Apa masalahnya, saudara? Masalahnya kita tidak bisa merasakan kasihnya. Karena kita tinggal dalam gedung ini, kita nggak merasakan matahari. Saudara percaya nggak di luar ada matahari? Percaya. Jadi apa yang saudara perlukan untuk bisa menerima matahari keluar dari gedung ini? Bukan saya berusaha lagi lebih merasakan matahari. Betul nggak, saudara? Apa saudara bilang, saya akan berusaha lebih merasakan matahari? Enggak, saudara. Saya berusaha lebih merasakan panas matahari? Enggak, saudara. Saudara cari tempat di mana matahari bersinar. Kalau saudara, jadi apa masalah saudara? Kita perlu mengalami kasihnya Tuhan. Bukan lebih mengasihi Tuhan. Saudara lebih banyak perlu menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Roma katakan bahwa oleh karena kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan memerintah dalam hidup sekarang ini. You need grace. Kita perlu anugerah. Kita perlu anugerah Tuhan. Bukan berusaha berbuat lebih baik lagi. Perlu anugerah Tuhan. Dan musuh dari anugerah Tuhan adalah usaha berbuat baik manusia. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus percaya. Amin. Dikatakan gini, saudara. Ya, ayat ke-16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat. Paulus tadi bilang di Galatia bahwa ada orang berita Injil lain. Kenapa, saudara? Karena ada orang berusaha mengajarkan mereka bahwa kamu harus dibenarkan karena hukum Taurat. Tapi di bawah hukum Taurat tidak satu orang pun bisa benar. 10 perintah Allah bersama semua ketentuannya di kitab Perjanjian Lama, tidak satu orang pun bisa melakukannya. Dia bilang, tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang pun. Seorang artinya satu orang pun. Saudara orang di sini, ya. Jadi saudara termasuk orang sebagai saudara juga tidak bisa melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Betul, saudara? Ya. Ayat berikutnya, saudara, ya, ayat 17. Tetapi jika kami sendiri sementara berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa yang masih berdosa menurut ukuran standar hukum Taurat. Betul nggak, saudara? Sementara kita yang berusaha dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus adalah karena orang berdosa. Apakah berarti Kristus pelayan dosa? Itu pertanyaannya. Siapa sini yang punya Roh Kudus? Siapa di sini yang belum sempurna? Kenapa Roh Kudus bisa tinggal dalam diri saudara walaupun saudara nggak sempurna? He can only do that. Dia cuma bisa lakukan itu dengan menghapuskan hukum Taurat. Berarti Allah menganggap saudara sempurna. Sekali-sekali tidak. Kristus bukan pelayan orang berdosa. Ada amin? Siapa di sini yang sudah tidak pernah bikin salah? Ada? Nggak ada. Saya juga enggak. Tapi Roh bekerja. Ada amin? Siapa di sini yang berbahasa roh? Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Siapa di sini yang pernah ngusir setan? Siapa di sini pernah doa orang sakit sembuh? Sih. Allah pakai saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tidak diukur lagi menurut ukuran hukum Taurat, tapi ukuran iman. Ya. Dan ini akan lebih jelas lagi. Ini rahasianya, saudara. Kalau saudara mau mengalami Tuhan setiap hari. Halo, ada amin, saudara. Sudah pengen mengalami Tuhan setiap hari? Ini rahasia supaya saudara setiap hari mengalami Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, saudara, dan ini saya baca Galatia itu baru sebulan ini, saudara, dan saya wow banget, saudara. Ya, rasanya kenyang banget, saudara. Ayat-ayatnya itu luar biasa sekali. Ya, dia bilang, apakah Kristus adalah pelayan dosa? Sekali saya tidak, ayat yang 18. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Kalau aku berusaha lagi membangun kembali, aku berusaha lagi kembali dibenarkan karena perbuatan, aku jadi orang berdosa sekarang. Wow banget, saudara, ayat ini. Bahwa sekarang aku tidak lagi berusaha membangun kembali karena perbuatan. Dasar hubunganku dengan Allah bukan karena perbuatan. Dasar hubunganku adalah karena apa yang telah Yesus lakukan untuk aku. Dan aku menerima kasih karunia Allah. Karena kalau ada kebenaran karena hukum Taurat, maka sia-sialah anugerah itu. Sia-sialah, percuma Yesus mati di atas hukum, di atas kayu salib. Ada amin, saudara? Tapi justru karena aku nggak bisa berbuat, aku sepenuhnya membayar. Aku sepenuhnya menerima apa yang Yesus bayar. Galatia 3. Ini luar biasa banget, saudara.
Bahasa Indonesia lebih bagus sudah. Galatia 3. Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Siapa mau jadi orang bodoh? Nggak ada yang mau ya. Ada amin saudara? Ya, ini bodoh sini bebal saudara. Ya, roh ini nggak bilang bodoh sekolahnya, ini bodoh rohaninya, bebal rohaninya, nggak ngerti. Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Ini luar biasa saudara. Siapakah yang mempesonakan kamu? Ada apa sih yang lebih mempesona kamu daripada Kristus? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Siapa di rumahnya punya salib? Itu ada salib. Setiap kali sudah lihat salib itu, ada dua sih, ada yang punya Yesus, ada yang nggak ada Yesus, ada yang nggak ada Yesus. Yaitu masalah doktrin aja. Tapi setiap kali sudah lihat salib itu apa artinya saudara? Aku mati untuk dosa kamu. Dipajang itu, dikasih lihat. Setiap kali sudah lihat salib itu, dosa kamu telah diampuni. Don't you understand? Dosa itu bukan, salib itu bukan lambang, saya Kristen. Gitu, ya kan? Taruh di sini, bukan. Karena zaman dulu saudara, gereja itu nggak pakai salib saudara. Karena salib itu lambang penghinaan. Salib itu lambang orang dikutuk. Kalau zaman sekarang itu identik dengan tiang gantungan. Jadi saudara nggak ada kan yang pakai di rumah ada hiasan. Apa ini tiang gantungan? Oh ini hiasan, nggak ada yang mau. Jadi gereja zaman dulu itu mereka nggak pakai salib. Mereka gambarnya ikan karena penjara manusia. Mereka kasih lambangnya itu ikan. Kalau sudah ke toko buku Kristen itu ada ikan. Ya, mereka jual tuh saudara. Nah itu semua lambang gereja mula-mula. Artinya penjara manusia. Nggak ada waktu itu orang yang pakai salib, karena salib itu kematian yang paling menghina, kematian yang paling memalukan. Salib itu ada penjahat yang terberat, kejahatan yang tertinggi itu salib hukumannya. Saudara nggak mati langsung, sudah mati pelan-pelan. Maka mereka cek, Yesus mati belum? Dan dia bilang, kamu orang Galatia yang bodoh, apa mempesona kamu? Kamu masih nggak lihat, di depan kamu itu udah jelas Yesus tersalib. Dia mati buat dosa saudara. Apa yang membuat Tuhan kita tidak turun dari kayu salib? Kalau Tuhan mau turun dari kayu salib, dia bisa. Kalau Tuhan hari itu mau turun dari kayu salib, membuktikan dia adalah Tuhan, itu bisa. Kalau ada orang nanya saudara, saya kasih tahu. Yang menahan Yesus tidak bisa turun dari salibnya. Karena cintanya pada saya dan kamu. Kalau dia turun hari itu, kita yang naik. Kita mati semua. Karena cintanya pada saya dan kamu. Dia tidak turun. Dia bisa. Bukan dia nggak bisa. Dia nggak mau. Demi saudara dan saya. Itu kasih Tuhan saudara. Terus ayat kedua, hanya ini kamu tahu, adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Wow, ada kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada Yesus? Ayat ketiga, are you so foolish? Kamu bodoh banget ya. Apa kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Kamu memulai hidupmu, hidup kekristenanmu dengan pekerjaan Roh Kudus, mengakhirinya dengan usaha daging kamu. Ya, kita ke gereja itu saudara, kita baca Alkitab saudara, kita menyembah Tuhan itu saudara, semua karena dorongan Roh Kudus dalam diri kita. Ada amin saudara? Karena Tuhan yang bekerja. Sebab aku hidup, tapi bukan aku hidup, tapi Yesus hidup di dalam aku. Begitu kata firman Tuhan, ya kan? Apa kamu mulai dengan roh, kamu akhirnya dengan daging? Dan saya dulu juga seperti itu, karena saya nggak tahu, saya nggak pernah diajarin, saya belum mengerti firman Tuhan, dan saya selalu berusaha lebih baik lagi mengasihi Tuhan, lebih baik lagi jadi orang Kristen, berpuasa lebih banyak, makin begini saudara. Makin berusaha baik, makin begini saudara. Padahal awalnya saudara, saya cukup percaya sama Tuhan, dan Tuhan lakukan banyak mujizat. Betul nggak? Awalnya kita datang pada Tuhan, saudara. Ingat saudara, hari saudara pertama kenal Tuhan. Saudara datang petending ke gereja, di asyir juga belum. Betul nggak saudara? Kita menyembah Tuhan sampai berlinang air mata. Kita ngalami Roh Kudus, kita dijamah Tuhan. Kita disembuhkan. Kita dari orang sakit, dia sembuh. Kita nggak lakukan apa-apa. Kita cuma percaya sama Yesus. Karena itulah kuncinya saudara. Percaya sama Yesus. Jangan kembali lagi ke perbuatan. Biar Tuhan yang lakukan dalam hidup kita. Biar Tuhan yang rubah hidup kita. Ada amin saudara. Wow, luar biasa banget saudara. Ya, yang keempat, ya, sia-siakan semua kamu alami sebanyak itu. Dalam bahasa Inggrisnya, you suffering so much. Kalau kita ikut Yesus, kita suffering ya. Orang bilang kita orang gila, so suci, ini segala macam. Betul nggak saudara? Ya, karena kita ngalami kuasa Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara ketemu satu tempat makan di sini enak gitu. Siapa yang kalau ada tempat seperti itu, makanannya premium, harganya makanan bintang 5, harga kaki 5. Ya, dan segar dan enak.
Siapa yang kalau dapat tempat itu langsung kenalin ke pastor? Pasti kenalin, betul nggak? Betapa lebihnya lagi kalau kamu mendapatkan keselamatan gratis, kamu mau kasih tahu orang. Ini bukan lagi bintang 5, saudara. Ini kehidupan kekal. Saya kasih tahu teman saya mau kasih tahu adik saya, kasih tahu orang tua saya. Aku dapat hidup kekal. Hidup saya berubah. Tuhan bisa merubah suami saudara, istri saudara, anak saudara, keluarga saudara, orang tua saudara, anak saudara. Tuhan bisa rubah. Itulah kuasa Roh Kudus, saudara. Amin. Memang kita harus hidup dalam mujizat. Kekristenan itu bicara mengenai mujizat. Yesus lahir karena mujizat, mati, bangkit kembali mujizat. Gereja mula-mula dimulai dengan mujizat. Masa sesia-sia itu? Ayat ke-5 ini yang luar biasa, saudara. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Apakah Dia yang menganugerahkan roh kepada kamu dan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat? Di antara kamu, siapa yang mau? Siapa yang mau hidupnya penuh dengan mujizat? Ada amin? Ada amin, saudara? Saya mau mujizat. Tanpa mujizat kita nggak bisa bawa orang kenal kepada Tuhan. Orang tidak bisa datang kepada Tuhan karena dunia ini tidak mengenal Tuhan kita yang real. Saya suka sekali, saudara. Orang datang ke sini bilang, kami ngerasakan Tuhan itu real di sini. Tuhan itu harus nyata. Ada amin, saudara. Apakah kamu menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah yang bisa dengan kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau percaya pada pemberitaan Injil? Ini memburn my heart, you know. He gave grace fully because we believe. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. By faith we enter to His presence. Jadi apa sih janji Tuhan, saudara? Ayat ke-14. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Wow, saudara, untuk ngerti ini saya lama loh, saudara. Saya cari janji Tuhan itu apa, saudara. Janji Tuhan ini, itu. Pernah baca Lukas 11? Ya, minta makan diberi, ketok lebih dibuka ya. Lalu, Bapak mana yang berikan ikan, memberikan apa, saudara? Ular ganti ikan, ya, kalajengking ganti telur. Kemudian dia bilang gini ayatnya, Dia akan memberikan Roh Kudus. Bukan kekayaan, saudara. Bukan kesembuhan. Dia memberikan Roh Kudus. So what is the promise, saudara? If you believe, what is the promise? Apa itu janjinya kalau sudah percaya sama Tuhan? Apa yang kamu terima? Rohnya bekerja dengan melimpah-limpah dalam hidupmu. Because He is our life. He is my healing. He is my power. He is my identity. He is my everything. Dialah kekayaan saya, Dialah kesembuhan saya, Dialah damai sejahtera saya, Dialah kelepasan saya. The Holy Spirit, He is everything. Dia segalanya yang bekerja dalam hidup kita. When we believe in Him, it's the Holy Spirit, saudara. Apa kekayaan Dia janjikan buat kita? Holy Spirit. Ternyata itu, saudara. Kenapa Dia nggak bilang, kan minta ular nggak dikasih kalajengking, mesti jawabannya Dia kasih kamu uang dong, biar beli roti, betul nggak? Kan begitu dong ayatnya. Ya kan, kalau minta ular dia nggak berikan kalajengking. Kalau minta roti nggak berikan kalajengking, kalau minta telur nggak berikan ular dan seterusnya, betul nggak, saudara? Tapi dia bilang apa? Dia akan beri Roh Kudus. Kan kalau ayat itu benar logikanya, dia berikan kamu uang. Tapi dia nggak jawab gitu, saudara. Dia berikan Roh Kudus kepada yang minta kepadanya. Because He is everything. Dia itu segalanya dalam hidup kita. Roh Kudus itu kekayaan yang paling berharga dalam hati saudara. Dengar, sudah nggak ada yang lain. Roh Kudus adalah kekayaan yang paling berharga dalam hati kita. Dia nuntun hidup saudara. Dia membuat kita berhasil. Dia membuat kita tahu yang benar dan yang salah. Dia segalanya. Nah, kita tutup dengan ini, saudara. Galatia 4 ayat 3. Demikian pula selama kita belum akil balik, kita juga takluk kepada roh-roh dunia. Bahasa Inggrisnya gini, sebelum kita akil balik, kita takluk kepada elemental things of the world. Kita takluk kepada elemen-elemen dunia. Tapi kita sekarang tidak lagi. Ayat keempat, saudara. Tetapi ketika when the fullness of time come, God sent His Son born of woman under the law. Pada waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir. The fullness of time have come, God sent His Son born of woman under the law, ya, di bawah hukum, to redeem those who under the law, so that we might receive adoption as sons. Untuk menebus mereka yang di bawah hukum Taurat, supaya kita ini jadi anak. Kita ini bukan budak, saudara. Kita anaknya Allah. Wow, itu luar biasa sekali, saudara. Amin.
Dan tidak ada, saudara, kepercayaan di bumi ini yang memanggil Allah itu Bapaknya, kecuali kita. Manggil sebagai Allah dan Papa itu beda. Saya pastor buat saudara. Di sini ada Kenneth, Justin, Grace, mereka panggil saya Papa. Itu beda, saudara. Apa bedanya, saudara? Kalau itu Papa tuh dompetnya diambil langsung, saudara. Nggak pakai prosedur. Semua yang Papa punya, dia punya. Kita itu anak Allah. Ayat ke-6, because you are sons. Kalau kita anak, God has sent forth His Spirit of His Son to our heart to crying, Abba, Father. Karena kita anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita. Yang menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Sudah lihat nggak? Holy Spirit so important. Peran Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Pentingnya, saudara. Ya, keeps on calling, keeps on talking, terus bicara mengenai Roh Kudus. Apa? Karena Yesus tidak ada lagi di sini secara fisik, tapi Roh Kudus hadir dalam hati kita. Amin. Yang mujizat itu ada Roh Kudus, saudara. Ya. Ayat ke-7, karena itu, saudara, kita bukan lagi budak, tapi anak. Dan kalau anak adalah ahli waris. Jadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Kita adalah orang hidup karena iman. Dan kita tidak hidup di bawah elemen dunia ini lagi. Kesembuhan itu tidak ada hubungannya dengan kedokteran, kan? Nggak ada hubungannya dengan elemen dunia ini. Mujizat itu nggak bisa saudara pikirkan. Mujizat itu diberikan berlimpah-limpah karena kita percaya sama Yesus. Bukan karena kita berusaha berbuat baik. Amin. Karena kita percaya janji Allah. Janji Allah ini yang akan merubah hidup kita. Ayat ke-21, saudara. Katakan kepada kamu, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Bukankah ada tertulis, Abraham punya 2 anak. Seorang dari perempuan menjadi hambanya dan seorang perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan yang dari perempuan merdeka itu diperoleh karena janji. Anak yang satu, saudara, dari Hagar itu lahir karena dia berusaha ngambil janji Allah. Saudara ingat ceritanya? Ya, karena Allah bilang saya akan punya anak. Jadi Abraham mengawini Hagar supaya dia punya anak. Dia berusaha dengan kekuatan sendiri. Tapi anak itu nggak bisa berusaha dengan kekuatan sendiri. Harus diambil dengan janji, dengan iman. Gereja tidak bisa bertumbuh karena kita berusaha. Dengar baik-baik, saudara. Saudara boleh bikin gereja jadi besar, saudara. Kita bisa ngajak orang, kita bisa kasih makan. Tapi saudara kita nggak akan punya kuasa untuk membebaskan mereka daripada sakit penyakit, daripada ikatan roh jahat, kecuali karena janji Tuhan bekerja. Kecuali karena Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi, saudara, anak dari perempuan hambanya itu diperanakan menurut daging, dan perempuan itu merdeka karena janji, ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Kita ini bukan social club, saudara. Kalau saudara cuma berusaha dan kekuatan membawa orang datang, saudara cuma bisa bawa mereka datang, saudara nggak akan bisa membebaskan mereka. Gereja Tuhan, saudara, minggu lalu saya khotbah, is not social club. Ada tempat orang disembuhkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Yang sakit kanker disembuhkan. Amin, saudara. Yang berdosa dilepaskan. Church of God. Jadi saudara bilang, yang satu berasal dari Sinai dan melahirkan anak perhambaan, itulah Hagar, ayat ke-25. Hagar dari Gunung Sinai Arab yang sama dengan Yerusalem sekarang yang hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Yerusalem sekarang ya Yerusalem yang sekarang itu, saudara, yang secara fisik. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Itulah anak-anak perhambaan, saudara. Ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi, ia adalah perempuan merdeka, ialah ibu kita. Yerusalem kita itu ada di surga, saudara, bukan di sini. Ya, ini yang luar biasa, saudara. Ayat 27, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Bagaimana supaya punya anak rohani? Shout for joy. Shout for joy, karena yang tidak mampu menghasilkan anak, suddenly people will come to you. Suddenly, saudara, Tuhan tuh selalu suddenly. Bersorak-sorailah hai si mandul. Siapa yang merasa mandul di sini? Rohani, spiritually. Susah gitu ingin menangin orang. Saudara berasa nggak sih susah menangin orang? Mandul, saudara. Karena it's not by flesh, karena bukan dengan daging. It's not by might, bukan dengan kekuatan, but by my spirit says the Lord. Oleh karena rohku, kata Tuhan. Suddenly, tiba-tiba Tuhan ngelawat. Karena kita percayakan pekerjaan Roh Kudus. Suddenly orang berubah. Amin. Tiba-tiba orang berubah because of the Holy Spirit. Shout! Teriak, amin. Bersorak-sorailah karena you believe the promise of God. Sudah percayakan janji Tuhan. Bersorak-sorailah, itu memberikan saudara kekuatan untuk melahirkan. Bersorak-sorailah.
Hai si Mandul. Wow, luar biasa saudara. Every believer, setiap orang percaya adalah si Mandul. Every believer nggak bisa melahirkan apa-apa unless the Holy Spirit touch you. There's nothing we can do unless the Holy Spirit touch you. Kamu boleh bilang saya percaya Tuhan unless the Holy Spirit touch you. So let's open our heart to Him. Mari kita buka hati sama Dia. Amin.